Kembali di Insight Ramadan dan tentunya masih bersama Basnas Basis DKI Jakarta dan juga masih spesifik kita membahas Ramadan di Jakarta Timur. Ternyata banyak sekali ya program-program yang sudah dilakukan kolaborasi antara Pemkot Jakarta Timur dengan Basnas Basis terutama khususnya yang wilayah Jakarta Timur. Nah tadi sempat dibahaskan bahwa ada program-program Ramadan. Mungkin Mesya mau tahu lebih detail nggak nih Mesya? Penasaran sih masalah program tadi kan kita lebih ke bedah rumah gitu ya, bagi-bagi makan segala macam. Tapi aku pengen lebih tahu lagi mengenai program, adakah support dari Pemkot Jakarta Timur juga untuk masyarakatnya yang kurang mampu nih kita kasih kail gitu ya, kasih program misalnya modal kerja kah atau apa gitu, itu ada nggak sih dialokasikan ke arah situ? Oh ya, untuk itu memang kita ada. Jadi memang dari CSR ini ada yang memberikan bantuan gerobak. Jadi untuk para marbot yang memang belum ada pemasukan yang stabil gitu ya, karena memang hanya tugas di masjid. Jadi ada berikan 400 gerobak yang diberikan pada salah satunya marbot disabilitas gitu. Nah kita dari Basnas Basis mendukung untuk modal usahanya, tapi memang tidak kita berikan berupa uang gitu. Jadi kita berikan berupa barang. Misal marbot tersebut usahanya apa? Nah kebutuhannya apa? Kuliner, misalkan mereka dagang mie ayam gitu, akan dagang mie ayam. Nah kebutuhan mie ayam ini yang akan kita bantu berupa barang-barangnya, bahan-bahan baku. Betul. Jadi agar sesuai dengan yang mereka inginkan langsung mereka jalankan gitu. Tanpa mereka harus belanja lagi gitu kan, bingung takut kurang dan segala macam. Nah ini semua di list kebutuhannya dari mereka masing-masing. Lalu kita berikan sesuai dengan yang mereka butuhkan, mereka langsung bisa berjualan. Oke, menarik ya. Saya kadang-kadang kalau dikasih cash juga takutnya hotelnya nggak jadi tuh untuk modal kerjanya ya. Namanya kalau udah megang uang cash ya Pak ya gitu ya. Saya memang udah wanti-wanti sama Bu Eka, jangan pernah memberikan uang. Salah kita. Termasuk biaya sekolah. Setuju. Temui pengurus sekolahnya, mana bilnya bayarkan. Ambil ijazahnya, tembus ijazah. Yang kedua termasuk program saya saat COVID nih kan, pemulihan ekonomi. Bagaimana kita menghidupkan usaha ekonomi mikro. Pada saat COVID tinggi-tingginya, saya monitor wilayah, saya Kapolres, Pak Dandim, Forkompimko datang ke satu masjid, sholat. Marbotnya bengong ya. Saya tanya, kenapa kok nggak semangat amat, bengong kenapa? Pusing Pak Wali kenapa? Kita nggak digaji. Alasannya katanya masjid tutup terus kan, Jumat nggak ada. Jadi kan masuk masjid dari kas itu kan, dari tromol kan. Saya bilang, mau gak kita ngerubah mindset Bapak sekarang? Oh, mau Pak Wali. Jadi wirausaha mau. Udah akhirnya kita himpun, kita panggil, kita gandeng DMI, Dewan Masjid Indonesia, Jakarta Timur, kita kumpulin, kita kasih arahan. Mereka mau kita bina. Kita bina. Dari mana uang pembinaannya? Kita ajak swasta lagi untuk membina. Gandeng, wirausaha. Ya, setelah itu, kita ajak swasta lagi mencari gerobak saya, kebutuhan mereka. Kita tanyakan mereka mau berjualan apa, sesuai dengan wilayah masing-masing, beda-beda. Mohon maaf, uang saya nggak berikan, tapi apa yang Bapak mau jual, kita siapkan. Besar 2,5 juta. Ada yang mau jual herbal, silakan. Ada yang mau jual berupa makanan, minuman, silakan. Salah satunya satu masjid di Pasar Rebo, saya datang ke sana kemarin, ternyata satu hari omset sampai 500.000. Wow, satu hari tuh ya Pak ya. Ya kan tahu, lumayan kan. Terus dia bilang sama saya, Pak, saya juga bisa ngebantu tromol sekarang. Masya Allah. Itu kan salah satu yang Mbak bilang, kailnya kasih Pak. Jangan kita selalu membiasakan warga kita malas bantuan-bantuan. Kita berikan fasilitas untuk dia punya inovasi gitu, punya usaha sendiri. Nah seperti itu. Kita terus akan kembangkan terus, karena juga Pak Gubernur kan yang PJ sekarang, program salah satu adalah pemulihan ekonomi. Bagaimana kita membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kita punya pelatihan, 57 pelatihan. Jenis pelatihan. Dari mulai tata boga, busana, sampai perbengkelan, segala macamnya. Salah satu tenaga yang dipakai membangun becak kayu, tenaga lasnya itu ada dari warga kami. Dari pelatihan di Condet, pelatihan las. Bermanfaat ya jadinya ya. Saya tanya lagi sama kontraktornya orang asing, kenapa pakai orang Indonesia? Biasanya kan kalau orang asing datang pakai tenaga asing. Dibilang di sini biayanya nggak besar, yang kedua kerjanya rapi, bagus. Akhirnya mereka dikirim ke Jepang sekolah lagi. Wow, kan merubah. Keren. Jadi di forum ini saya harapkan warga kami jangan sungkan, daftarkan segera untuk mempunyai kemampuan, punya skill. Setelah selesai pelatihan punya sertifikasi kan lumayan. Betul. Nah untuk tadi kan Pak Wali Masya Allah tuh menjelaskan program-programnya. Kalau untuk yang kerja sama Basnas Basis di area mananya nih Pak Wali? Saya berpermodalannya. Basnas Basis dan Bank DKI.
untuk permodalannya. Tapi kalau untuk sarana prasarananya udah dari pihak ketiga. Benar, Iya. benar. Tapi artinya permodalan itu kan memang datangnya dari kita juga nih para sahabat ya. Bagaimana kita berdonasi, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini jangan lupa nih zakatnya nanti kelewatan lagi ya sahabat ya. Jadi berdonasi, kemudian nanti di luar bulan Ramadan juga ada yang namanya infak, sodako gitu ya. Ya. Zakat juga kan ada zakat mal kita, Ya. zakat penghasilan. Itu jangan lupa Kalau ya. kami setiap bulan dipotong. Sudah langsung ya Pak ya? Saya 1.550.000 setiap bulan dipotong dari penghasilan saya. Tuh. Kalau saya bilang kalau perlu 2 kali lipat nggak apa-apa buat saya. Oh, Masya Allah. Untuk masyarakat, kalau saya Oke. pribadi, insya Allah siap. Karena Ya. untuk amal, untuk kemanusiaan nggak apa-apa. Betul. Jadi betul. zakat ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Mm-mm. Bagaimana mensejahterakan masyarakat seperti itu. Betul, setuju banget ya. Nah kalau Mesya biasanya menunaikan zakat, infak, sodako tuh melalui aplikasi kah? Atau sudah ada tempat-tempat sendiri yang memang dituju sama kamu gimana Sherry? Biasanya memang yang jadi bahan pertimbangan itu adalah badan-badan yang legal Ya. ya, diakui di negara gitu. Salah satu contohnya adalah Basnas ini yang mana bisa dipertanggungjawabkan karena ada beberapa nasihat juga yang diberikan oleh para ulama bahwa kalau kita berpikir suuzon ketika kita lagi bersedekah dan zakat akhirnya malah jadi nggak dapat pahala gitu. Betul, hatinya udah nggak ikhlas ya. Jadi mendingan keluarinlah zakat atau sedekah itu ke tempat-tempat yang memang kita juga yakin bahwa memang penyebarannya atau alokasinya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, nah ini ya artinya balik lagi kan trust ya, kepercayaan dari masyarakat itu dilihat dari hasil nyata yang terjadi nih sekarang seperti apa gitu ya Pak Wali ya. Nah itu dia tuh, kalau kita bicara seperti ini enak ya, di mana yang dari pemerintahnya di sini diwakili oleh Pemkot Jakarta Timur, kemudian dari pihak sosialnya dari Basnas Basis di sini wilayah Jakarta Timur, begitu berkolaborasi, punya program yang nyata dan insya Allah dampak besarnya adalah ke masyarakat juga, khususnya kali ini di masyarakat di Jakarta Timur. Baik, jangan kemana-mana sahabat Insight, karena saat ini kita akan kembali lagi tetap di Insight Ramadan.